said those words before, but it was not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Parikesit. Kembali lagi pada program Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain. Nah, pada pagi hari ini kita kembali akan berbicara, akan mengobrol bersama profesi tenaga kesehatan yang lain, yang dimana pada setiap hari Rabu kita akan bersama-sama berdiskusi gitu ya, mengenal lebih jauh seperti apa dan bagaimana kerja gitu ya, profesi kesehatan tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah, seperti sebelumnya kita sudah menyaksikan gitu ya, tenaga kesehatan lain, terapis bicara, kemudian juga ada ahli gizi dan perekam medis. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama dua orang narasumber yang sudah ada di sebelah saya, yaitu Ibu Lely dan Mas Nurdin gitu ya. Oke, mungkin saya akan mau nyapa dulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Ya, pagi. Puasanya gimana Bu? Insya Allah ya, gitu, masih lancar sejauh ini ya. Oke, Nurdin, bagaimana nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, puasanya lancar ya? Lancar, Oke, insya Allah. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita lancar sehingga nanti 1 bulan full gitu ya. Oke, pada pagi hari ini Sobat Parikesit, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita akan berdiskusi dan mengenal lebih jauh lagi gitu ya, terkait ahli gizi. Bahwa sebelumnya kita sudah memang kemarin kita sudah berbincang juga ya, kita menyaksikan ahli gizi gitu ya. Nah, sekarang itu ahli gizi mungkin dengan spesifikasi yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, yang mungkin akan dijelaskan nanti oleh Bu Lely dan juga oleh Nurdin, seperti itu ya. Oke, Sobat Parikesit. Nah, mungkin yang pertama langsung saja ya, mungkin Bu Lely gitu ya. Sobat Parikesit di rumah juga mungkin pengen tahu gitu ya. Kan kemarin sudah ada tenaga ahli gizi gitu ya. Nah, dengan mungkin level apa ya, pendidikan yang mungkin berbeda gitu ya Bu ya, ahli gizi. Oke. Nah, sekarang sebutannya itu untuk Bu Lely gitu ya dengan Nurdin, itu sebutan profesinya itu apa sih Bu Lely, bisa dijelasin nggak? Terus pendidikannya itu jenjangnya mungkin seperti apa? Silahkan. Ya, baik Pak Akbar. Jadi kalau dari kami sebutannya adalah Technical Register Dietitian atau disingkat juga TRD. Itu merupakan salah satu tenaga gizi selain dari Nutrition Register yang juga melaksanakan pelayanan gizi pada rumah sakit kita ini. Nah, TRD ini merupakan lulusan dari jenjang pendidikan Diploma 3 dengan gelar ahli media gizi. Lalu pada rumah sakit ini, maksudnya TRD ini sudah lulus uji kompetensi dan sesuai syarat perundang-undangan, sudah terdaftar sesuai syarat perundang-undangan. Lalu Technical Register Dietitian yang bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Daerah Haji Muhammad Parikesit ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan klinis, klinisnya, baik itu secara mandiri maupun di bawah supervisi gitu, Bu, seperti ya? Itu ya. Lalu Technical Register Dietitian yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit ini secara keseluruhan itu bertugas di bagian penyelenggaraan makanan. Itu mulai dari merancang menu, lanjut lagi untuk perhitungan biaya dan bahan makanan, seperti itu, sampai pada memeriksa dan memastikan ketepatan diet yang diberikan kepada pasien rawat inap, seperti itu Pak. Oke, ya. Nah, tugas-tugas pokoknya sendiri Bu, TRD mungkin lebih spesifik lagi gitu ya, tugas pokok secara spesifik TRD gitu ya, Technical Registered Dietitian gitu ya, yang di rumah sakit gitu ya. Tuh apakah juga melakukan misalnya kayak konseling, edukasi, itu tuh seperti apa Bu? Apakah dilakukan juga? Oh iya, iya baik Pak Akbar.
Jadi sesuai dengan kewenangan klinisnya ya, Technical Register Dietitian itu ada 4 kewenangan klinisnya atau tugas pokoknya. Yang pertama adalah melaksanakan konseling, edukasi gizi dan dietetik. Seterusnya adalah ini melakukan asuhan gizi dengan penyakit tanpa komplikasi. Yang ketiga adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi. Lalu yang keempat adalah melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak, seperti itu. Jadi untuk poin 1, 2 dan 4 itu bisa dilaksanakan secara mandiri, sedangkan untuk asuhan gizi masih dilaksanakan dengan di bawah pengawasan atau supervisi. Seperti itu. Ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang supervisi gitu Bu ya. Tuh, karena memang di RSUD Aji Imut Prekesit ahli gizi kita itu beragam Bu ya, gitu ya, beragam dengan jenis pendidikan tertentu dan juga kewenangan klinis tertentu juga gitu ya. Oke. Baik, nah untuk pelayanan gizi di rumah sakit sendiri gitu Bu ya, yang saya sudah baca-baca gitu ya, ada empat bidang atau area gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya oleh ahli gizi yang ada di rumah sakit. Nah itu kira-kira area atau lingkup gitu Bu ya, layanan gizi sendiri di rumah sakit itu di area atau lingkup mana saja sih Bu? Gitu. Oh ya, betul Pak Akbar. Jadi untuk institusi kesehatan rumah sakit, gizi mempunyai 4 tugas pokok, melaksanakan 4 kegiatan pokoknya ya. Yang pertama adalah pelayanan gizi rawat jalan, lalu pelayanan gizi rawat inap, terus penyelenggaraan makanan, dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan gizi terapan, seperti itu. Jadi ada 4 itu Bu ya, sampai pokok. Melakukan penelitian dan pengembangan tadi gizi, ya Bu ya, gizi. Oke, jadi bukan hanya melakukan tata laksana atau asuhan gitu ya, gizi atau nutrisi, tetapi juga melakukan kegiatan yang namanya penelitian dan pengembangan. Betul. Gitu Bu ya. Oke, baik. Nah, terus Bu, kira-kira seperti apa sih gitu ya penyelenggaraan makanan di rumah sakit, karena kan itu menjadi salah satu tugas utama gitu ya sebagai ahli gizi di rumah sakit gitu ya. Apa dan bagaimana sih penyelenggaraan makanan di rumah sakit itu sendiri? Ya baik Pak Akbar, yang jelas yang pertama bahwa penyelenggaraan makanan ini dilaksanakan di rumah sakit, seperti itu. Nah terus di sini penyelenggaraan makanan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan atau menyediakan makanan yang berkualitas, bisa diterima, terus bergizi seimbang, dan tentu saja untuk memenuhi permintaan berbagai macam diet pasien yang dirawat inap, seperti itu. Lalu di sini kegiatan penyelenggaraan makanan itu sendiri merupakan kegiatan yang kompleks ya. Ada proses di situ yang sistematis, jadi teratur, lalu berjalan berkesinambungan, seperti itu, berkelanjutan. Nah di situ merupakan kegiatan-kegiatan yang diawali dari ada yang namanya kegiatan perencanaan menu, terus di situ juga dilaksanakan perencanaan biaya, perhitungan bahan makanan, seperti itu, lalu pemesanan bahan makanan. Di situ juga ada kegiatan persiapan dan penyimpanan, pengolahan makanan, sampai kepada distribusi dan penyajian makanan kepada pasien rawat inap, tentu saja sesuai dengan diet yang diminta, seperti itu. Jadi kompleks ya Bu, seperti yang Ibu sebutkan tadi, memang prosesnya di dalam penyelenggaraan makanan di rumah sakit ini dari sampai memang penyediaan awal sampai penyimpanan dan pendistribusian ke pasien gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan atau instruksi kebutuhan gizi dari setiap pasien yang ada di rumah sakit gitu ya. Oke, jadi banyak sekali unsur-unsur yang diperhatikan ya, sehingga tidak sembarang gitu ya proses
makan gitu bagi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit gitu ya, yang memang benar-benar di tata kelolanya sangat-sangat diperhatikan secara rinci oleh ahli gizi seperti itu, Bu ya. Jadi di situ ya Pak ya, mulai dari kegiatan perencanaan menu saja kita sudah melakukan yang menyiapkan ya seperti standar menu, standar diet seperti itu, dan di sini saya informasikan bahwa standar diet sini ada sekitar 60 lebih. 60 lebih, Bu, standar diet standar diet seperti itu. Terus kita juga menyiapkan standar bumbu, standar resep seperti itu. Lalu juga kita ada spesifikasi untuk bahan makanannya, baik itu bahan makanan segar maupun untuk bahan makanan keringnya seperti itu. Kita juga untuk penyimpanan juga harus mengawasi atau memonitoring suhu penyimpanannya seperti itu. Kita juga menerapkan sistem FIFO dan TOPO. Jadi bahan makanan yang datang dahulu itu kita gunakan untuk terlebih dahulu. Seperti itu juga untuk FIFO yang akan expire, masa kadaluarsanya dekat, itu yang kita gunakan seperti itu. Terus di sini juga kita dari proses perencanaan menu sampai ke pengolahan sampai pada penyajian itu diawasi oleh dimonitoring oleh ahli gizi seperti itu. Nah, dengan banyaknya tugas ini Bu ya gitu ya, dengan proses yang kompleks tadi, ini nih berapa sih sebenarnya jumlah ahli gizi yang ada di RSUD Haji Muhammad Prekesit gitu ya? Kan nggak mungkin misalnya cuma 1-2 orang gitu Bu ya yang ngurusin proses tadi. Nah, yang ada sekarang tenaganya itu berapa sih Bu? Iya, jadi untuk tenaga technical register dietitian sendiri kita ada 6 orang. 6 orang. Sedangkan untuk PPA gizinya yang melakukan asuhan gizi di ruang rawat inap itu ada 7 orang. Seperti itu ya. Jadi ini antara TRD dan NR ini saling berkomunikasi. Jadi kami yang di bagian penyelenggara makanan akan menerjemahkan diet yang masuk yang sudah sudah dihitung oleh ahli gizi dari ruangan. PPA gizinya kami terjemahkan dalam bentuk makanan sesuai dengan standar diet yang diminta seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang ada standar diet yang memang sudah diperhatikan gitu ya oleh ahli gizi kita sesuai dengan kebutuhan yang telah dilakukan yang di asesmen gitu ya Bu ya. Yang dilakukan pemeriksaan oleh nutrisionis register kepada pasien di ruangan seperti itu. Jadi tidak semerta-merta sembarang gitu Bu ya, rumah sakit hanya menyediakan makan seadanya, tidak seperti itu Bu ya, tidak sesimpel itu, karena memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan diet setiap pasien dengan kondisi-kondisi penyakit yang mungkin ada yang kompleks, ada yang tunggal seperti itu, dan itu berbeda-beda gitu Bu ya. Dan mungkin juga pemilihan bahan-bahan makanannya juga mungkin seperti itu berbeda. Nah, mungkin saya mau pindah nih gitu ya ke narasumber kita yang satunya lagi gitu ya, ke Nurdin gitu ya. Di sini saya akan bertanya gitu lebih detail lagi, karena tadi ada sempat disebutkan sama Bu Leli terkait standar diet ada 60 kalau nggak salah, 60 atau 80 gitu. Nah, saya pengen mungkin dari Nurdin mungkin menjelaskan apa sih standar diet tadi yang jumlahnya sampai puluhan tadi gitu, dan standar diet ini tuh apakah memang sudah diatur oleh pemerintah ataupun dari WHO atau seperti apa? Nah, mungkin dari Nurdin bisa jelaskan. Gimana Nurdin? Baik, untuk standar diet ya, standar diet ini sudah hasil dari diskusi ahli gizi rumah sakit kami. Makanya kami bisa mendapatkan yang diet yang 60 macam itu. Nah, kayak diet TKTP tinggi kalori, tinggi protein, TP tinggi protein, DM, RG, terus DM itu ada lagi bagiannya DMB, DMB1, DMB2. Nah, ada lagi jantung dan banyak pokoknya. Banyak ya. Jadi terbagi-bagi gitu ya kategorisasinya, sehingga didapatkanlah jumlahnya sampai sekitar 60-an standar diet gitu ya.
Dan itu memang udah dibuat ahli gizi di rumah sakit. Dipetakan gitu ya, semacam dipetakan gitu ya untuk kebutuhan diet pasien-pasien di rumah sakit seperti itu. Oke. Nah, kira-kira gitu ya, Bu Nurdin gitu ya. Apakah misalnya nih ada pasien gitu ya, mungkin memang sering gitu ya berobat ke rumah sakit gitu ya, mungkin dirawat di rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya dari pasien sendiri atau keluarga gitu ya yang memang sudah bisa ibaratnya request, mungkin menyampaikan gitu ya, mungkin standar diet kebutuhan si pasien sendiri kepada ahli gizi gitu ya, kemudian dari ahli gizi sendiri menerjemahkannya untuk asupan sehari-hari pasien, itu bisa juga seperti itu. Misalnya memang dari pasien atau keluarga yang secara pribadi menyampaikan ke ahli gizi gitu bahwa pasien ini memang sudah menjalankan diet seperti ini gitu, terus dari ahli gizi menerjemahkan dan menyesuaikan dengan informasi yang didapat dari pasien atau keluarga pasien gitu tuh, bisa juga seperti itu. Itu lebih ke permintaan ya. Permintaan pasien. Oke. Sebenarnya tuh bisa, tetapi tetap harus ada konsultasi sama ahli gizinya. Apakah itu tuh diperbolehkan? Misalkan dia minta ayam goreng, tapi pertimbangannya dengan dari ahli gizinya, apakah itu bisa diberikan atau tidak? Tergantung dari ahli gizinya. Kalau misalkan bisa, lalu ahli gizi yang dari rawat inap bisa mengkonfirmasi ke kami yang bagian penyelenggaraan untuk menerjemahkan makanannya ke pasien. Gitu. Oke, jadi itu ada unsur request ya di situ ya. Tapi memang harus melalui kajian atau asesmen persetujuan dari ahli gizinya. Gitu ya. Jadi tidak semerta-merta langsung di ACC dalam bahasanya gitu ya. Betul. Dibuatkan ayam goreng pedas gitu ya, ayam crispy gitu ya. Menyesuaikan juga dengan hasil penilaian dari ahli gizinya gitu ya. Kemudian akan diolah gitu ya, diterjemahkan oleh TRD gitu ya untuk penyelenggaraan makanannya seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin sobat Pari Kesit juga mungkin sering bertanya-tanya gitu ya, Bu Lely dan Nurdin, kenapa sih gitu ya, mungkin ini menjadi kayak udah umum saja gitu ya, kenapa sih makanan di rumah sakit itu mungkin cenderung ada rasanya tuh hambar gitu ya. Nah, kira-kira fenomena ini gitu ya, kalau dari pandangan ahli gizi sendiri yang memang menyelenggarakan proses makan gitu di rumah sakit, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan seperti itu ya. Biar sobat Pari juga bisa lebih ternyata seperti itu gitu ya, kenapa makan di rumah sakit itu mungkin tidak sekompleks rasanya misalnya seperti masakan nasi padang misalnya seperti itu. Nah, bisa dijelasin Nurdin? Jadi untuk makanannya makanan itu kami tidak semuanya itu hambar. Tidak semua ya? Tidak semuanya hambar. Oke. Jadi ada untuk saat kami pengolahan itu ada yang kami sebutannya makanan menu biasa, menu DM, sama menu RG. Oke. Rendah garam. Rendah garam. Iya. Apa ya tadi? Rendah garam, RG, DM. DM itu apa? Diabetes mellitus. Oke. Nah, jadi itu sudah dibedakan. Oke. Kalau rendah garam sudah pasti hambar. Dan itu untuk pasien yang tekanan darahnya tinggi, stroke jadi dari menu yang ada ini nggak semuanya hambar. Dan itu kami sebagai ahli gizi saat yang masak ini melakukan pengolahan makanannya, kami langsung koreksi. Ahli gizi yang koreksi rasanya khusus yang untuk makanan yang biasa, makanan biasa yang bukan diet. Jadi misalkan makanannya hambar atau keasinan atau rasanya kurang naik, jadi kami yang ngoreksi, ini tambah garam lagi, tambah gula lagi. Seperti itu. Jadi hasil makanan atau masaknya sendiri pun juga akan dicek dulu ya. Dicicipin gitu ya, dicicipin sama ahli gizi. Sebutannya uji cita rasa. Uji cita rasa bahasanya. Nah, uji cita rasa ini
Seru sekali ya, kayaknya menarik. Jadi puasa-puasa kita bahas uji cita rasa, jadi perut nih makin agak bunyi-bunyi sesuatu nih kayaknya. Betul. Gitu ya. Gitu. Apalagi tadi sempat dibahas nasi padang segala macam gitu kan. Oke, nah ini menarik sekali ya Sobat Parikesit gitu. Jadi proses makanan gitu ya, penyelenggaraan makan di rumah sakit itu memang sampai sedetail itu gitu. Jadi memang dari proses akhir pun sebelum didistribusikan ke pasien itu juga akan ada uji cita rasa gitu oleh ahli gizi. Jadi tidak semerta-merta itu sudah langsung dikasih gitu. Jadi memang di cross check kualitasnya secara detail gitu ya. Tingkat kematangannya tingkat juga. Kematangannya juga. Apakah ini matang, benar-benar matang atau enggak? Atau ini masih amis atau enggak? Masak lagi. Dimasak lagi. Jadi benar-benar diperhatikan ya, sampai sedetail itu. Jadi tidak sembarangan gitu ya Sobat Parikesit. Oke. Nah, kalau misalnya ada misalnya pasien gitu ya Nurdin yang mungkin memang dia terbiasa diet gitu ya, ternyata nah mungkin ada kasus seperti ini gitu ya, terbiasa diet misalnya, memang dia mempunyai pola makan yang sudah teratur, terjaga gitu ya, tetapi ternyata pas rawat inap dari proses asesmen ahli gizi ternyata yang bersangkutan ini atau pasien ini diberikan catatan bahwa dia membutuhkan mungkin asupan tertentu yang mana mungkin sebelumnya itu adalah asupan nutrisi yang biasanya dia hindarin. Nah, hal-hal case-case seperti itu kira-kira ada nggak ditemuin gitu? Dan bagaimana ahli gizi biasanya ini menghadapi itu? Jadi maksudnya dia sudah terbiasa diet gitu? Iya, terbiasa diet. Diet ketat gitu ya? Diet ketat. Iya. Tapi ternyata mungkin, ini perlu asupan misalnya zat besi yang tinggi gitu. Tapi mungkin nggak tahu nih kalau orang yang diet ketat ada nggak mungkin menjaga sampai kandungan zat gizi yang tertentu gitu kira-kira. Atau misalnya diet karbo gitu kan, ternyata dari pemeriksaan ahli gizi karbonya perlu ditingkatin gitu. Nah itu gimana tuh biasanya? Makanya ahli gizi yang ke pasien itu melakukan istilahnya pengecekan antropometri atau sebutannya kayak cek berat badannya berapa atau tinggi badannya berapa. Nah dari situ bisa didapatkan nih kalori sehari itu sebenarnya berapa. Nah terus tuh juga dilakukan rekal. Rekal tuh menanyakan asupan makanan dari pagi di hari sebelumnya sampai 24 jam pada pagi hari ini. Apakah dalam 24 jam itu kalori yang dia makan itu sudah terpenuhi atau belum? Nah di situ ketahuan bahwa ternyata dia ini defisit kalori. Nah itu. Nah jadi jadi disitulah dilakukan asuhan gizi supaya mencukupi kalori yang sebenarnya yang harus dibutuhkan. Seperti itu ya. Dan itu ya disampaikan kepada pasien gitu ya, bahwa memang kondisinya butuh gitu ya untuk ini gitu, meningkatkan dan mengedukasikan juga bahwa dietnya salah kayak gitu. Jadi ada juga ya kesempatan untuk mengkoreksi pola diet pasien yang mungkin selama ini mereka lakukan gitu ya. Ternyata ketika sakit ketahuan pola diet yang dilakukan salah. Gitu. Jadi itu salah satu benefit juga ya gitu. Maksudnya keuntungan ketika kita ketemu sama ahli gizi gitu ya. Jadi kita bisa dikoreksi ternyata pola diet kita salah gitu ya. Mungkin selama ini Sobat Parikesit mungkin ngelihat teknik diet di YouTube, di internet gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu kayaknya Nurdin ya, boleh lihat. Saya kalau dari kami lebih menganjurkan masalah diet ini lebih ke ahli gizi. Karena kalau di website, di internet itu bisa tersesat. Bisa tersesat ya, nggak bisa cari jalan pulang nanti malah. Betul. Ya jadi begitu Sobat Parikesit. Jadi memang dianjurkan gitu ya untuk Sobat Parikesit yang memang mau program diet yang sehat, yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, disarankan, sangat disarankan untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Silahkan datang ke RSUD Haji Muhammad Parikesit karena kita punya ahli-ahli gizi profesional yang bisa membantu Sobat Parikesit menemukan gitu ya pola diet yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan
kondisi tubuhnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengen apa ya Nurdin, kurus gitu ya mungkin ya, kurus jadi langsing gitu ya, tetapi juga harus memperhatikan hal yang lain juga mungkin ya. Itu makanya pentingnya konsultasi ke ahli gizi secara proper gitu ya, secara benar seperti itu. Nah, Nurdin mungkin saya juga mau tanya, apa sih bedanya kan ahli gizi itu kan juga katanya kan dari berbagai instansi lembaga gitu ya, bisa bekerja atau mengaplikasikan ilmunya gitu. Nah, bedanya gitu ya, penyelenggaraan makanan di rumah sakit dengan di restoran atau rumah makan. Nah, gitu gimana tuh, Nurdin? Untuk yang restoran ya, untuk restoran ini kan dia lebih ke masyarakat umum. Masyarakat umum. Sasarannya lebih ke masyarakat umum. Iya. Jadi apa? Kayak pertimbangan dari kalorinya berapa, terus tuh penyakitnya apa, itu kan tidak diperhatikan. Untuk rumah sakit itu yang titik kritisnya. Yang lebih diperhatikan apakah ini penyakitnya ini, makanannya ini gitu. Harus tetap disesuaikan dengan penyakitnya. Sasarannya tetap ke pasien, pasien yang sakit. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau restoran kan tidak memperhatikan ya gitu kondisi-kondisi yang akan mengkonsumsi makanan di resto ya. Gitu. Betul. Kalau di rumah sakit ya benar-benar terperhatikan gitu ya. Oke, jadi itu perbedaannya gitu ya, penyelenggaraan makanan di rumah sakit dengan di restoran gitu ya, karena juga apa ya, menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kalau di rumah sakit itu kan personal ya, individu gitu ya. Nah, dicek satu persatu. Kalau di restoran kan satu menu untuk semua orang gitu ya. Takarannya sama. Takarannya sama ya? Iya, takarannya ya sesuai menunya. Sesuai menu yang ada gitu ya. Kalau di restoran, kalau di restoran sesuai dengan kalorinya. Iya, individunya ya. Oke, iya. Tapi untuk ahli gizi sendiri juga ibaratnya terkadang ya tidak menutup kemungkinan juga ada di restoran ya. Maksudnya masuk penyelenggaraan atau misalnya di hire atau mungkin digunakan oleh restoran gitu ya. Mungkin menggunakan ahli gizi untuk memperhatikan bagaimana penyelenggaraan makanan yang sesuai atau sehat gitu ya. Atau mungkin ada resto yang punya varian menu untuk vegetarian, untuk yang diet mungkin gitu ya. Nah, jadi mungkin di beberapa restoran ada juga gitu. Tapi secara umum restoran seperti itu, menunya untuk semua gitu, satu menu untuk semua, tidak memperhatikan detail per kebutuhan per individunya gitu. Tapi kalau di rumah sakit, nah itu ahli gizi akan memperhatikan sampai sedetail yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh Bu Leli sama Nurdin gitu ya. Oke, nah mungkin Nurdin saya mau tanya juga. Ini kan dalam masa Ramadan puasa ya gitu. Yang pastinya setiap orang umat muslim melaksanakan gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang memang sedang melaksanakan diet nih Nurdin gitu ya, diet baik itu diet khusus gitu ya, diet ketat gitu ya, baik untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan menjaga bentuk tubuh ideal mungkin. Nah, bagi sobat parikesit nih, mungkin ini penting juga kira-kira kalau dari ahli gizi sendiri gitu ya, apa sih kira-kira makanan asupan lah ya yang mungkin sesuai, optimal gitu, yang sehat gitu ya, di bulan Ramadan ini bisa dilakukan tetapi goal dari diet ini bisa juga tercapai gitu. Kira-kira tuh seperti apa? Jadi untuk kita melihat dari kalori dulu ya. Kalori untuk laki-laki dewasa kan sekitar 2.300, kalau perempuan itu 2.100. Nah, itu dalam 24 jam tetap harus terpenuhi. Tetap harus terpenuhi walaupun saat puasa. Nah, jadi kalau puasa kan dia sekitar 12 sampai 13-14 jamnya. Nah, itu untuk aturan makannya seperti misalkan kayak makan siang itu ditaruhnya di malam. Jadi ditukar. Bukan berarti takarannya itu dikurangi, tapi cuman posisi waktunya itu ditukar. Nah, itu supaya dia tidak terjadinya defisit kalori. Karena defisit kalori itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit infeksi masuk.
Oh ya, Iya, oke. iya. Jadi untuk programnya kita mulai dari mana nih? Sahur atau buka? Dari buka deh. Nah, dari buka. Ya. Nah, prinsipnya untuk yang buka ini tujuannya jangan jangan terlalu menaikkan kadar gula darah. Tujuannya itu, walaupun orang sehat atau orang sakit, itu jangan terlalu menaikkan kadar gula darah. Jadi makanan yang terlalu manis itu sebenarnya tidak dianjurkan. Oh ya, iya. Jadi kalau bisa itu dimix. Jadi untuk karbohidrat itu kan ada glukosa, ada maltosa, ada glukosa, ada sukrosa, ada fruktosa. Nah, di saat berbuka itu harus ada tiga kandungan tadi. Supaya jadi tidak hanya glukosa aja terbuka, atau sukrosa aja. Sukrosa kan kayak teh manis. Nah, teh manis sama ya. Es dawet masuk apa? Es dawet masuk sukrosa. Iya. Kolak pisang. Kolak pisang dia lebih sukrosa juga, teman kan ada lemaknya ya. Ada lemaknya. Iya. Oh, oke. Kalau glukosa apa aja biasanya? Glukosa nasi, roti. Ya kayak ubi kentang gitu. Oke. Ya. Jadi untuk saat buka itu harus ada tiga ini. Ada tiga. Glukosa, sukrosa dan fruktosa. Fruktosa tadi itu buah. Iya. Nah, jadi ya tiga ini harus ada. Tapi takarannya jangan banyak. Iya. Oke. Karena kan juga kalau puasa itu kan Nurdin, kalau buka itu kan kenyang ya, sedikit aja tuh udah kenyang kan. Iya. Nah, itu kira-kira kalau dari penjelasan ahli gizi seperti apa ya? Ada nggak ya gitu, kok makan sedikit misalnya, apakah itu karena tadi kita lebih banyak glukosanya, jadi terasa full kenyang, atau kandungan yang seperti apa gitu? Jadi kan kita kalau misalkan nih makan satu macam nih, kayak misalkan apa tadi ya? Misalnya kue talam deh. Kue talam itu kita makan itu kan satu macam. Iya. Naik gula darahnya, tapi cepat turun kembali karena satu macam. Iya, jadi kalau bisa harus ada yang menghandle-nya, harus didampingi. Oh, ada pendampingnya. Iya, misalkan tadi kan kue talam kan, sudah naik nih. Ya. Tapi ada yang mendampingi, buah misalkan. Ya. Nah, jadi dia sudah yang dari energi dari kue talam itu sudah habis, tapi masih ada kalori energi dari buah. Oke. Nah, jadi harus didampingi. Ya. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak hanya satu aja gitu ya. Iya. Kue talam dihajar semua gitu ya. Dihajar semua gitu. Oke, karena atau kue-kue dessert. Kue dessert ya, kue manis. Karena kan kalau puasa tuh jadi mata tuh juga pengen yang manis-manis. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Kurma nih. Nah, itu gimana? Pengganti misalnya makan kue talam dengan kurma gitu sama aja gitu. Membantu juga apa gimana? Kue talam dengan kurma itu sudah beda kandungan. Oke. Kalau kurma dia fruktosa, kue talam kan dia ke sukrosa. Iya, karena ada gula pasirnya kan di situ kan. Iya. Oke. Terus kalau minum nih sebaiknya apa? Air putih atau teh manis kalau untuk buka puasa gitu ya? Iya. Yang dianjurkan apa? Untuk minum, kalau dari saya lebih menyarankan air putih. Air putih. Iya. Kalau misalkan tiga kandungan ini sudah ada di makanan. Ya. Oh, di makanan. Iya. Oke. Kalau misalkan cuma dua kandungan aja. Ya. Kalau teh manis kan sukrosa. Ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung sukrosa itu, jadi kita kurangin. Oh. Di apa ya istilahnya? Dibuang gitu. Ya. Disingkirkan gitu. Nanti aja pas buka nyemil malam gitu ya. Oke. Gitu. Ya, jadi awal idealnya gitu ya, 3 di awal tuh ada kandungan tadi gitu ya. Kalau di makanan sudah terpenuhi, jadi untuk minumnya tuh air putih saja. Oke. Jadi intinya tuh tidak defisit, tidak juga over ya. Iya. Oke. Kalau mau teh juga ya jangan terlalu banyak gulanya. Terlalu banyak gulanya. Iya. Oke. Kalau misalnya buka puasa pakai kopi, minumnya langsung gimana? Kalau kopi pasti pakai gula. Pakai gula? Oh iya. Kalau ada yang nggak pakai gula biasanya? Nggak pakai gula ya. Kalau dari saya sih nggak dianjurkan juga. Nggak dianjurkan juga? Ya, tetap
air putih. Air putih ya, Iya, yang paling aman air paling putih. aman air putih. Iya. Oke. Karena kenapa? Karena lambung kosong. Lambung kosong. Iya. Oke. Asam lambung kan lagi anunya. Kalau ditambah kopi makin naik asam lambungnya. Iya. Oke. Nah, Jadi gitu ya. Nah, Nurdin gini ya. Iya. Kan kadang ada beberapa kebiasaan mungkin masyarakat kita yang iya. buka pakai takjil. Iya. Nanti baru makan malamnya setelah sholat isya atau setelah taraweh. Nah, itu bagaimana pola seperti itu? Nah, jadi ini mau yang orang sehat dulu atau orang sakit? Yang sakit deh. Yang sakit. Contohnya diabetes ya, Iya. kencing manis. Untuk orang yang kencing manis saat buka itu dianjur dari beberapa teori yang ada dianjurkan itu langsung makan utama. Langsung makan utama. Iya, Makan berat gitu ya. Makan berat. Ya. Ya, itu tapi tetap jangan melebihi kapasitas. Tetap harus ditakar gitu. Oke. Iya. Dan itu hitungannya dia makan malam. Makan malam. Iya. Makan malam ya. Iya. Masuknya Iya, makan iya, malam masuk ya. makan malam. Oke. Terus kalau setelah maghrib ngemil. Oh, setelah maghrib ngemil. Iya, ngemil. Jadi ditukar. Ditukar ya. Iya, perbedaannya itu. Oh. Kalau orang sehat ya ngemil dulu. Ngemil dulu, Iya. baru nanti makan. Habis Berat. maghribnya makan Heeh. berat. Nah, kalau orang yang diabetes, Iya. orang yang gula darahnya tinggi, itu saat bukanya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kadar gulanya tidak langsung naik. Oh, Nah, gitu. Karena orang yang gula darah itu dia lebih cenderung kalau misalkan ngemil kan manis-manis ya, dia kan langsung naik tuh. Iya. Nah, itu aturan dietnya harus menghindari dari itu. Oke. Iya. Karena kalau makan utama dia kan sudah ada karbohidratnya ada, Iya. proteinnya ada, ya, sayur, buah, Iya. gitu. Itu kan sudah semua makanan itu kan ada mengandung energi, cuman dia tidak langsung menaikkan kadar kadar gulanya. Iya. Karena protein kan bisa jadi energi. Ya. Kayak dari sayuran kan ada energinya Betul. juga. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau Iya. untuk yang Tidak- sakit, Jadi tidak hanya karbo aja. tidak hanya karbo. Iya. Kalau cemilan kan dia banyak karbonya, Iya. dan karbotok gitu. Jadi gitu. Gitu ya. Oke, jadi Iya. memang harus diperhatikan juga ya bagi sobat parikesit yang punya penyakit, untuk buka puasa sendiri pun polanya juga itu berbeda dengan yang tidak sakit gitu ya. Iya. Gitu. Karena itu mempengaruhi sekali dengan kondisi dari tubuhnya gitu ya. Iya. Jangan sampai karena puasa gitu ya, mungkin karena ngelihat anggota keluarga awalnya mungkin makan takjil dulu yang manis-manis, Iya. ikut juga gitu ya. Ternyata nanti akan muncullah keluhan di kemudian harinya ya, Iya. kemudian karena tadi gitu terikut gitu ya pola makan kebiasaan di rumah gitu, karena memang mungkin sebagian dari kita gitu ya punya pola berbuka puasa yang berbeda-beda gitu ya, dan unik lah gitu ya, seperti itu. Jadi gitu. Nah, terus untuk sahur nih, tadi kan kita sudah membahas masalah bukanya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk sahur sendiri bagaimana, Nurdi? Sahur ya. Sahur ini lemparannya dari makan pagi. Jadi makan pagi ditaruh ke sahur. Iya. Kalau misalkan kita mengikuti pola 3 kali sehari untuk makanan. Jadi makan pagi kita dilemparkan ke sahur. Sahur. Ya. Oke. Jadi di situ sahur itu supaya tipsnya kita menahan rasa lapar sampai berbuka itu harus tinggi serat. Harus tinggi serat. Iya, Oke. tinggi serat. Tinggi serat itu apa aja? Tinggi serat itu dari sayuran, dari buah-buahan. Jadi 2 itu harus ada Oke. saat sahur. Sahur. Iya. Nah, kalau nasi juga ada, tapi lebih dianjurkan kalau misalkan nasi merah. Nasi merah dianjurkannya. Iya. Oke. Iya. Jadi nasi merah itu menunda lapar itu lama banget. Oh, kalau nasi merah menurutnya Iya, lapar banget iya. ya. Oh, kalau gitu saya mau ganti nih gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya sereal, Sereal kan sereal gandum ya? Iya, gandum termasuk tinggi juga. Tinggi serat. juga? Iya. Oh, oke. Jadi itu bagus juga ya? kalau Bagus sereal. juga, iya. Ada buah juga gitu Ada ya? buah juga, iya. Oh, oke. Kalau nasi merah, karena itu akan benefitnya atau keuntungannya memperpanjang rasa kenyang, Rasa atau kenyang, betul. meminimalisir rasa lapar gitu ya. Betul, iya. Itu sampai buka bisa kita nggak lapar.
Atau sampai setengah hari aja? Saya pernah nyoba yang nasi merah itu sampai buka. Oh, sampai buka? Iya. Oh, nggak ada tuh rasa lapar gitu ya? Iya, itu udah dari serat nasi merah ada, buahnya ada, sayurnya ada. Saya udah nyoba itu. Sudah nyoba? Ternyata sampai buka pun nggak kayak rasa lapar nggak ada gitu. Nggak ada ya? Iya. Oke, jadi gitu Sobat Parikesit. Jadi bisa dicoba ya, anjuran dari ahli gizi tadi gitu ya, sehingga di bulan puasa ini kita bisa melaksanakan itu dengan dengan baik dan juga dengan sehat pastinya gitu ya, karena kita bisa dapat benefit-benefit dari puasa gitu ya, terus juga dari asupan yang kita makan itu bisa bermanfaatnya optimal ke tubuh kita gitu ya, terutama mungkin untuk orang-orang yang punya penyakit seperti itu ya, seperti itu. Oke, nah untuk mungkin tadi di kita bahas sahur ya, karena ini penting sekali Nurdinnya, karena sahur ini adalah makan pagi yang dipindah ke subuh gitu ya, karena dan kita terbiasa 11 bulan makannya pagi gitu, tapi ada 1 bulan dalam setahun kita pindah makan pagi ini ke subuh gitu ya, dimana subuh ini kan biasanya kita tidur gitu ya, masih gitu yang ibaratnya masih anak-anak di mimpi gitu ya, tapi ini kita bulan puasa kita udah makan gitu ya, sahur. Nah, selain asupan-asupan tadi gitu yang sudah disebutkan sama Nurdin gitu ya, yang baik, yang sehat, yang dianjurkan, itu berlaku untuk orang yang sakit atau yang sehat saja, atau bisa dua-duanya? Yang saya sebutkan tadi bisa untuk orang sehat juga. Orang sehat bisa? Bisa untuk orang sehat, bisa orang untuk sakit juga. Sakit juga? Iya, jadi untuk orang yang sakit kan dia biasanya dietnya itu kan tinggi serat, kayak orang diabetes, kayak jantung, kolesterolnya tinggi, itu kan lebih dianjurkan tinggi serat. Nah, jadi untuk sahur tuh lebih baik sih untuk yang tinggi serat diberikan kepada pasien-pasien yang penyakitnya yang seperti itu, degeneratif. Degeneratif, ya. Oke, gitu ya. Iya. Nah, tadi buah gitu ya salah satunya. Air nih kan kadang ada juga yang orang biar tahan haus gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak asupan yang meminimalisir, misalnya kita biar terdehidrate dengan baik gitu saat sahur gitu, kira-kira asupannya apa yang bagus gitu biar kita tuh terdehidrasi dengan optimal gitu. Ini cairannya, untuk menjaga cairannya, dari beberapa jurnal saya baca lebih dianjurkan kayak sayuran itu yang berkuah, kuahnya harus yang agak-agak banyak. Ya, tentu juga ada air putih. Air putih. Ya, sebelum dan sesudah makan. Oke, sebelum dan sesudah makan. Jadi intinya harus 2 liter. 2 liter ya? Iya, sehari. Sehari. Iya. Sehari 2 liter gitu ya. Iya. Kalau misalnya 2 liter langsung di sahur gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Siapa tahu kan? Iya. Karena nanti saya mau kerja fisik yang agak banyak kerjanya gitu kan. Iya. Terus nanti bakal berkeringat gitu kan. Iya. Nah, jadi dia mungkin beberapa orang minum 2 liter di subuh langsung gitu, gimana? Ya, itu karena kan tubuh ini kan ada kapasitasnya. Ya, ada waktunya saat dikeluarkan atau tidak kan tergantung kapasitas tubuh kita. Jadi tidak bisa langsung semuanya. Nggak bisa langsung semuanya. Tidak bisa, iya. Oke, jadi mungkin subuh berapa mili atau berapa liter? 1 liter? Berarti sekitar 500-an. 500 mili. 200 kan sekali 1 gelas. Ya, 1 gelas. Ya, gitu ya. 250-an, iya. Iya. Ditambah lagi kuah dari sayur. Kuah dari sayur. Iya. Dan itu kan berjarak tuh. Ya. Sebelum, saat makan dan setelah. Iya. Tidak bisa langsung sekali 2 liter. 2 liter ya. Iya. Sekali teguk langsung 2 liter. Iya. Oke, jadi tapi dalam artian total 2 liter di subuh itu oke. Dengan dipecah-pecah tadi. Atau 2 gelas maksudnya. 2 gelas. Iya. Oh, kan 2 liter tuh sehari ya? Sehari, 24 jam. Sehari, iya. Sehari itu kan itu 24 jam. Iya. Oh, jadi ya nanti kan ada lagi di saat buka gitu ya. Saat buka, iya. Oh, oke. Iya. Karena juga misalnya walaupun akan minum mungkin ada aja mungkin orang-orang Sobat Parikesit yang nyoba gitu ya. Iya. Saat subuh atau sahur langsung 2 liter gitu, ya mungkin ya tetap aja gitu ya di gimana? Efeknya mungkin ada efek kah? Atau mungkin ya paling dia akan sering buang air kecil bolak-balik gitu. Ya, lebih buang
buang air kecil Kalau itu udah saya pasti. gitu karena Iya. kadang situ saya Iya. nyoba juga gitu kan, Iya. kadang biar ibaratnya itu nggak terlalu terasa dehydrate. Iya. Karena tuh saya subuh tuh lumayan banyak tuh minum air putihnya tuh bolak-balik biasa gitu, bisa iya. sampai ya sekali minum tuh bisa sampai 100 mili sampai 200 gitu langsung minum begitu gitu kan. Terus kadang itu sampai sudah mau imsak gitu minum terus, tapi yang jadinya bolak-balik kamar Iya, kecil itu. gitu. Karena ya kapasitasnya tadi Kapasitas tidak tadi bisa ya. menampung cairan sebesar itu. Oh, Makanya oke. langsung dia keluar ya. Keluar ya langsung. Iya. Oh, langsung dibuang ya. Iya. Oke, iya. Oke. Nah, kalau untuk apa ya, buah-buahan mungkin. Kalau di sahur itu ada enggak khusus yang bagus? Kalau untuk buah-buahan, Buah-buahannya. jenis buah, Iya. ada enggak kira-kira? Sejauh ini kan yang paling tinggi serat kan apel. Apel, Sama pir. apel Yang sama pir. Iya, apel, pir, pepaya. Itu tiga itu. Tiga itu, Iya. apel, pir, pepaya. Apel, pir, pepaya. Ah. Jadi buah-buah itu ya kalau bisa harus ada Harus waktu ada subuh. ya. Waktu ya pas waktu sahur. Sahur. Iya. Oke. Kalau semangka cocoknya pas buka. Iya, Semangka. bisa. Iya. Bisa. Iya. Oh, pisang gimana pisang? Pisang juga bisa. Bisa juga. Tapi tidak dianjurkan untuk yang sahur. Oh, pisang Bukan nggak tidak dianjurkan. dianjurkan, tapi lebih baiknya ditaruh di waktu buka. Waktu buka. Karena seratnya rendah. Karena kita kan menginginkan seratnya tinggi. Ya. Ya itu. Oke, gitu ya. Untuk pokoknya sahur seratnya tinggi ya. Iya. Oke. Nah, terus apa kira-kira kan ini juga kita masih dalam masa pandemi ya gitu. Terus Iya. kita puasa gitu ya. Kira-kira ada enggak mungkin jenis asupan makanan yang bagus untuk tetap meningkatkan imunitas. Nah, gitu kira-kira ada enggak menu-menu yang mungkin ini bagus nih disisipin, diselipkan saat buka atau sahur gitu. Seperti apa Nurdin? Karena kan juga ibaratnya bagi orang-orang tertentu kan Iya. puasa juga terus ada pandemi ya, untuk kondisi-kondisi tertentu kan rentan juga ya. Iya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan gitu atau memperkecil resiko munculnya atau mudahnya terinfeksi bagi orang-orang tertentu gitu. Kira-kira ada enggak asupan? Jadi untuk aturan makan, Ya. kita berpegang ke gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan sepertiga karbo, sepertiga lauk, dan sepertiga sayuran. Nah itu harus tetap diterapkan waktu kita makan utama. Oke. Antara sahur atau di saat buka untuk yang penyakit diabetes ya. Ya. Atau habis maghrib atau habis isya. Untuk orang-orang yang sehat kan habis isya makan utamanya, Ya. terus tuh lanjut sembahyang isya, Ya. tarawih sekitar jam 9 makan lagi, makan utama lagi. Makan utama lagi. Nah itu kan sudah dapat 3 makanan utama, Ya. sahur, setelah maghrib, dan setelah isya, setelah tarawih Terawih. sudah dapat 3. Nah 3 itu harus diterapkan tuh yang gizi seimbang supaya menjaga imunitas. Menjaga imun. Iya betul. Gizi seimbang itu takarannya atau ciri-ciri seimbang itu seperti apa? Ciri-cirinya ada nasi, terus ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, ada sayuran, Ya. terus ada buahnya juga. Buah juga. Iya. Oke. Ya itu yang sudah jadi pembahasan di webinar, seminar itu sudah kami Sudah dibahas. sering dibahas, dianjurkan gitu ya. Dianjurkan kepada masyarakat. Masyarakat. Untuk, ayo makan gizi seimbang. Gizi seimbang. Oke, karena itu memang benar-benar bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan Iya. oleh kita gitu ya, Iya. tubuh. Bukan hanya mungkin saat pandemi atau ini ya kondisi-kondisi tertentu, tapi keseharian pun gizi seimbang sangat-sangat penting dan dianjurkan iya. seperti itu ya, Iya. Bu Leli dan Nurdin gitu ya. Oke, nah mungkin apa nih kira-kira yang bisa menjadi informasi gitu ya bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan makanan di rumah sakit kita ini, di luar dari yang sudah tadi dijelaskan Bu Leli dan mungkin yang sudah dijelaskan sama Nurdin, mungkin ada lagi enggak yang mungkin perlu masyarakat kita tahu terkait penyelenggaraan makanan atau penyelenggaraan gizi di rumah sakit kita gitu. Ya.
Jadi untuk kegiatannya kan mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Jadi kayak mulai dari perencanaan menu, menunya kami menggunakan siklus 10 hari plus 1 hari. Jadi misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 10 hari, balik lagi ke siklus menu yang pertama. Untuk plus satunya itu kami gunakan di tanggal 31. Plus satunya. Plus satunya. Jadi kalau misalkan di bulan itu ada tanggal 31, kami pakai yang plus satunya plus tadi. Satunya tadi. Iya. Nah, itu udah di perencanaan menu. Terus lanjut ke pemesanan. Nah, pemesanan bahan makanan atau kebutuhan bahan makanan. Nah, itu dilihat dari jumlah pasiennya berapa, terus siklus menunya hari apa. Nah, itu supaya kami bisa memesan ke rekanan untuk didatangkan di hari besoknya. Nah, sudah dipesankan, datang barangnya. Nah, di situ kami masuk ke tahap penerimaan. Penerimaan. Nah, di situ tuh titik kritisnya. Maksudnya kayak ini bahan makanan ini layak masuk ke rumah sakit atau tidak, itu dari situ. Ada juga spesifikasinya. Spesifikasinya ya, ada proses pengecekan ya. Iya. Jadi tidak sembarang barang datang langsung diterima masuk ke ke instalasi gizi atau ke dapur, itu enggak langsung ya. Dicek seperti apa aja tuh, diceknya seperti apa? Iya, misalkan kayak daging, ciri-cirinya gimana? Bagusnya dia tidak biru, bau dagingnya masih segar. Nah, itu masih bisa kami terima. Kalau misalkan itu tidak tercukupi, misalkan dagingnya ternyata biru nih, kami suruh minta rekanannya ganti yang baru. Karena sudah sesuai kesepakatan perjanjiannya, harus barang datang itu harus sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah dikasih gitu ya, sudah sesuai anjuran dari ahli gizinya gitu ya. Iya, betul. Jadi kemudian kayak dari sayuran juga, buncis, terus bayam, itu kami cek tuh. Kayak buncis misalkan ada apakah nih segar atau ada ulatnya, kami cek. Kalau misalkan ada ulatnya, kami sortir. Kalau ternyata ulatnya banyak banget, melebihi dari setengah, kami kembalikan semuanya. Kami kembalikan, ganti yang baru. Karena kan pemesanannya takaran kiloan buncisnya kan sudah sesuai dengan jumlah pasien. Kalau misalkan itu ternyata kurang, ya kita nggak bisa terpenuhi juga semua pasiennya. Semua pasiennya ya. Jadi disortir untuk apakah buncis ini layak diterima atau tidak, gitu. Bisa ya, Nah, terus misalnya nih ada pasien yang request dia biasa bahan-bahan, dia mungkin vegetarian ya, terus biasa menggunakan asupannya organik. Nah, semua asupannya organik, semua bahan sayurnya organik, telurnya organik. Itu rumah sakit bisa nggak menyediakan seperti itu? Atau dari instalasi manajemen penyelenggaraan makanan yang ada di rumah sakit kita itu bisa nggak meng-custom atau mungkin bisa memenuhi mungkin request pasien yang mungkin yang tadi dia yang saya bilang tadi kan, mungkin ada orang yang dia punya pola hidup sehat yang benar-benar ketat gitu sampai semua bahannya organik. Nah, itu pernah enggak kejadian, dan kira-kira kalau ada seperti itu rumah sakit kita bisa gitu? Untuk vegetarian kalau tetap ada konsultasi dari ahli gizi, tapi sejauh ini ada ya? Belum ada sejauh ini. Jadi misalkan itu ada, kami bisa menerapkan hal itu. Bisa ya? Iya, masih bisa. Jadi bisa tuh sobat Parikesit. Kalau misalnya sobat Parikesit pola dietnya itu menggunakan bahan-bahan organik gitu ya, kemudian mungkin sakit gitu ya, kalau kondisi ketika misalnya sakit kemudian dirawat inap di sini, membutuhkan bahan makanan yang organik gitu ya, untuk asupan hariannya itu bisa ternyata request ya. Gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya nih, itu kan tadi salah satu kelebihan keunggulan penyelenggaraan makanan di rumah sakit RSUD Parikesit gitu ya, di instalasi gizi gitu ya. Selain memberikan layanan ke pasien-pasien rawat inap gitu ya, Bu Leli atau Nurdin, ada nggak lagi jenis layanan yang lain yang bisa digunakan nih oleh masyarakat kepada, atau yang bisa diminta atau di request
atau digunakan gitu ya melalui instalasi gizi rumah sakit gitu? Ada nggak layanan lain gitu kira-kira? Di sini kan kami selain melayani pasien, kami melayani non pasien juga. Non pasien juga. Khusus untuk penunggu VIP. Oke. Untuk penunggu pasien VIP. Jadi kami dapat juga tuh memberikan ke makan ke penunggu. Nah, itu ada beberapa menunya juga. Ada beberapa menu iya. Untuk penunggu pasien. Untuk penunggu pasien, dan itu beda dengan menu makanan pasien. Oh, beda menunya ya? Iya. Kayak ada nasi goreng, nasi kuning. Oke. Rawon. Nasi campur. Iya. Waduh, gitu ya, semakin untuk ini penunggu. nih. Oke, nasi goreng, nasi rawon, nasi campur gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi tidak hanya pasien gitu ya, sobat parikesit yang mendapatkan apa ya layanan gitu ya, layanan ahli gizi di rumah sakit, tetapi penunggu pasien juga bisa mendapatkan menu-menu sehat gitu ya dari pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Sobat parikesit bisa mungkin juga kalau di luar nginap apa ya, di luar melakukan pelayanan terkait kesehatan di sini, kira-kira bisa juga nggak request secara umum gitu? Secara umum dulu sempat ada rencana ingin menjalankan kafetarian gizi ya. Kafetaria gizi. Gizi. Sudah siap semua nih. Cuman tenaga belum ada ya. Tenaga belum ada. Cuman alat dengan fasilitas tuh sudah ada. Tapi karena kendala COVID, jadi di ending dulu. Ya. Mungkin semoga nanti kedepannya buka lagi. Oke, sobat parikesit, itu tadi dia perbincangan kita yang sangat seru. Sebenarnya saya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu ya terkait penata laksanaan atau penyelenggaraan makanan dan asupan sehat. Baik, itu tadi dua ahli gizi kita, Ibu Leli dan Nurdin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu ya. Semoga puasa kita lancar sampai selesai, sampai ketemu Lebaran juga selesai. Dan sobat parikesit, saksikan terus setiap hari Rabu gitu ya di sosial media rumah sakit, karena Coffee Morning Talk Show bersama komite tenaga kesehatan lain akan berbincang, berdiskusi, dan kita akan mengenal bersama-sama lebih lanjut berbagai profesi tenaga kesehatan lain yang ada. Baik, mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.